Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah pada pagi hari ini kita ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan, mampu menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan mampu meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita tetap dalam keadaan muttaqin. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan tattaqun. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu dalam ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan ayat ini dikisahkan dalam sebuah riwayat. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ada seorang di antara sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu diberikan hadiah, yaitu kepala kambing. Ketika diberikan hadiah kepala kambing, lalu berkata kepada saudaranya itu, "Saudaraku, lihatlah, saudaraku si A lebih memerlukan daripada saya, maka berilah hadiah kepala kambing ini kepadanya." Kemudian kepala kambing itu pun diberikan kepada saudaranya si A, yang kemudian pun berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa saudaraku si B lebih memerlukan daripada saya, maka berilah hadiah kepala kambing ini kepada saudaraku si B." Kemudian orang itu pun mengantar kepala kambing itu kepada saudaranya si B. Kemudian kepala kambing itu setelah dikirim kepada saudara si B pun berkata hal yang sama, mengatakan, "Ketahuilah, saudara saya si C lebih memerlukan daripada saya, maka berilah ini kepada dia." Dan itu pun terus berlangsung hingga ucapan yang sama itu sampai kepala kambing itu pun kembali kepada si A. Artinya mereka sangat mengutamakan saudara-saudaranya, walaupun dalam diri mereka sebenarnya mereka sangat membutuhkan. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pendapat yang lain terkait dengan surat Al-Hasr ayat yang ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu.
Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut turun karena perilaku seorang sahabat Ansor, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bahwa pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Ansor yang berpuasa. Namun pada waktu berbuka ia tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan dan hanya minum air putih. Lalu pagi harinya berpuasa lagi, dan kemudian menjelang berbuka puasa itu ia pun tidak menemukan apa-apa lagi untuk dimakan kecuali air putih. Maka ia pun membatalkan puasa dengan air putih, dan esok harinya ia berpuasa kembali setelah berbuka dengan air putih. Pada hari yang ketiga, ada temannya, seorang sahabat Ansor, mengetahui hal yang demikian, yaitu bahwa mereka berpuasa karena tidak ada yang dimakan. Maka sahabat Ansor ini pun pulang bermaksud untuk menjamu saudaranya itu. Ia lalu pulang sampai di rumah dan tanya kepada istrinya, "Apakah malam ini kita mempunyai sesuatu yang dimakan?" Istrinya pun menjawab, "Kita mempunyai makanan hanya untuk seorang saja." Maka disampaikanlah sahabat Ansor ini kepada istrinya, "Malam ini kita mempunyai tamu. Untuk itu kita akan menjamunya." Padahal pasangan suami istri itu juga berpuasa dan mempunyai seorang anak. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Kita berikan saja makanan itu kepada tamu kita, dan biarlah kita bersabar untuk tidak makan satu malam ini saja. Tidurkanlah anak kita sebelum saatnya makan malam, dan jika kamu sudah menghidangkan makanan, maka padamkanlah lampu agar tamu kita menyangka bahwa kita makan bersama-sama dengannya. Maka hidangkanlah makanan untuk tamu itu." Kemudian istrinya mendekati lampu. Maka ketika malam datang, tamu itu pun dijamu dan dihidangkanlah makanan itu. Maka istrinya mendekati lampu seolah-olah ia akan membetulkan lampu tersebut, padahal ia bermaksud akan memadamkannya. Saat itulah ketika lampu sudah dipadamkan, suami itu berlagak seperti orang yang sedang makan. Istrinya pun demikian, dan tamu itu pun makan sampai kenyang. Pagi harinya sahabat Ansor yang menyuguhkan makanan itu sholat subuh bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan salam, beliau memandang seraya bersabda, "Rasulullah sampaikan, Allah bertakjub atas perbuatanmu dan istrimu tadi malam." Lantas beliau membacakan ayat, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatu wa man yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sepenggal kisah yang sangat luar biasa. Bukan hanya sebuah kisah dongeng, tapi ini adalah kisah nyata dari kaum muslimin yang senantiasa mengutamakan saudara-saudaranya walaupun mereka sendiri sebenarnya sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, sikap yang demikian hendaknya ada pada diri kita, sehingga kita semakin mencintai saudara kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, yang insya Allah dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan kita akan mempunyai sikap mengutamakan orang lain dan mencintai saudara kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan
ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.